Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Visual Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai proyek kami yaitu perancangan aplikasi absensi Rizi. Sebelum itu kita perkenalkan diri kita dulu. Saya ada Kemal Hadianta Ratio. Saya Rafael Sinaria. Dan saya Rizkyawan Novanto. Oke, jadi sebelum kita langsung ke demonstrasi aplikasinya, mungkin Rafael bisa dijelaskan dulu latar belakang dan urgensi dari proyek ini. Oke, untuk latar belakangnya seperti yang kita ketahui, kita itu udah masuk di dalam di era digital di mana perusahaan itu dituntut untuk mengelola data secara lebih efisien dan terstruktur. Nah, akan tetapi perusahaan-perusahaan sekarang masih seringkali menggunakan sistem absensi secara konvensional atau manual. Nah, absensi manual ini dilakukan dengan cara pencatatan dan tanda tangan ataupun buku absensi. Nah, meskipun terlihat sederhana, sistem ini rentan terhadap kesalahan input, manipulasi data, dan juga membutuh waktu yang lebih untuk mengelola absensi tersebut. Nah, tentunya hal ini menghambat efisiensi dan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perancangan sistem absensi berbasis aplikasi ini em, menawarkan solusi yang lebih efisien. Nah, aplikasi absensi ini memungkinkan untuk mencatat kehadiran secara otomatis dan lebih terstruktur untuk datanya. Nah, data kehadiran dapat langsung tersimpan di dalam database yang akan memudahkan untuk tim HR untuk melakukan monitoring dan pelaporan secara real time dan terintegrasi. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Oke, jadi langsung saja untuk Rizkawan boleh di share screen untuk aplikasinya. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini nama database-nya kita bisa lihat DBASMC ya, simple aja. Terus kalau misalnya saya bakal jelasin simple aja. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat sesuai sama laporan yang kita buat ada 3 aktor ya, yaitu admin, operator, sama peserta. Nah, admin ini fungsinya lumayan cukup banyak. Dan kayak misalnya saya beri contoh aja, dia itu bisa memanage acara. Selain itu bisa memanage isi-isi atau orang-orang yang terlibat di dalam eh, operator. Kayak misalnya dia bisa hapus operator, orang-orang peserta seperti itu. Sama dia bisa mengekspor data absensi. Selanjutnya ada operator, dan operator ini bisanya itu cuman membuat acara doang. Kayak misalnya kapan waktu mulainya, terus nama acaranya apa, tanggalnya kapan, deskripsinya di gimana, seperti itu. Terus habis itu peserta terakhir dia ini simple, cuman bisa login. Selain itu dia bisa ngisi daftar absensi kayak hadir, sakit ataupun izin, dan tanggalnya kapan dia absen, seperti itu. Oke, gimana Kemal, bisa lanjut ke Visual Studionya? Boleh, silakan. Oke, jadi di sini sudah ada form loginnya. Mungkin di sini kita login pakai akun admin terlebih dahulu. Boleh langsung di login aja. Oke, di sini admin punya 3 fitur. Yang pertama ada manajemen acara. Bisa langsung dibuka saja. Oke. Jadi untuk manajemen acara ini mungkin bisa didemonstrasikan dan bisa ngapain aja, Rizky. Hmm, oke. Kali ini aku bakal ngejelasin manage acara dulu. Jadi, misalnya kita tambahin dulu ya satu ya. Misalnya nama acaranya Oke, boleh. kelas Bisprok. Tanggalnya sekarang dimulainya itu misalnya 19.22 sampai 20.22. Lokasi gedung B. Deskripsi kelas Pak Rudi. Nah, selanjutnya di sini ada operator nih. Apa nih fungsinya? Operator ini fungsinya adalah orang yang bertanggung jawab mengisi ini. Jadi biar ada buktinya siapa yang mengisi tabel acara ini. Seperti itu. Misalnya yang ngisi operator. Nah, kita bisa tambah langsung. Nah, oke, maka hasilnya di tabel acara ini ada satu acara kelas Fishproc namanya, dan di sini kita ada chord-nya juga ya sebagai penilaian juga. Yaitu tambah, hapus, edit. Dan kalau misalnya mungkin edit dulu kali ya. Misalnya Ganti nama juga boleh. ya, Coba. kita pencet kelas Fishproc dulu nih. Terus kita edit, sorry.
Nah, misalnya kita ganti kelas algoritma pemrograman. Kita edit dan namanya bakal keganti seperti itu. Misalnya kita pencet lagi, hapus ya. Maka datanya akan kehapus. Seperti itu untuk manage secara lanjut mungkin Kemal ke manage pengguna. Oke, di manajemen pengguna ini ada apa aja, Rizky? Boleh dijelaskin mungkin? Untuk di manajemen pengguna ini kita bisa memanage para bukan cuman user ya, tapi ke operator juga. Jadi fungsinya itu misalnya si admin ini tuh pengen nambahin admin yang lain atau dia pengen nambahin operator yang lain. Misalnya emailnya itu rizky@gmail.com. Nama lengkap Novanto, username-nya Rizkyawan, passwordnya sini, nomor teleponnya. Lalu jabatannya kita bisa milih si Rizky ini jabatannya apa di sini. Kayak misalnya let's say admin deh. Kita tambah. Oh nggak bisa, sebentar. Oke, mungkin yang udah jadi aja ya. Di sini si Rizky ini misalnya di posisinya operator ya. Karena admin itu cuma satu. Saya baru sadar setelah bikin. Jadi admin itu yang ngurus cuma satu orang yang bertanggung jawab dan sisanya itu cuma jadi operator. Kayak misalnya si Rizky ini pengen ganti nama nih. Kita bisa edit, sorry. Yang namanya Kemal kita ubah jadi Rizky lagi biar sesuai. Kita edit. Yes. Nah, maka hasilnya akan keganti. Tapi kalau misalnya si Rizky ini pengen diganti ke admin, setahu saya itu bisa di sini kita edit. Nah, dia bakal jadi admin juga. Cuman si admin itu nggak bisa nambahin admin yang lain karena butuh persetujuan dulu mungkin dari atasan yang lain seperti itu. Jadi tidak bisa sembarang. Terus di sini bisa CRUD juga. Kita bisa lihat. Nah, ya, seperti itu. Lanjut ke laporan kehadiran Kemal. Oke, langsung aja, mungkin dijelaskan aja langsung, Rizky. Oke, jadi di view laporan kehadiran ini kita bisa lihat ada ini peserta ya, peserta satu, peserta dua hadir di acara rapat bulanan seperti itu. Di sini kalau misalnya bisa lihat tadi di manage acara kan cuma ada dua nih, rapat bulanan sama pelatihan. Nah, di sini juga ada cuma dua. Tuh, seperti itu. Lalu mungkin kita kan disuruhnya pakai Crystal Report ya Kemal ya. Cuman kita coba pakai yang lebih modern atau yang lebih sesuai sama perkantoran lah, yaitu kita main di sini pakai Microsoft Excel. Jadi cara itu kita bisa ekspor misalnya yang rapat bulanan ya. Kita ekspor, terus misalnya namanya rapat bulanan Fishproc. Nah, maka data berhasil diekspor ke file CSV. Lalu misalnya kita bisa buka file Explorer, kelihatan kan? Kelihatan, lanjut saja. Ya, kelihatan. Kelihatan. Kita bisa ke rapat bulanan dan maka ini adalah outputnya. Jumlah peserta yang datang, yang hadir dua. Ini peserta ini maksudnya jumlah peserta yang harusnya datang ya, yang wajib. Dan kita bisa lihat total hadirnya dua. Ada email satu, waktu sama ID seperti itu. Lanjut mungkin kita pindah ke operator kali ya Kemal ya. Boleh, Kita jadi bisa kita langsung, logout dulu mungkin. ya. Nah, terus password 123. Nah, untuk operator view atau dashboard operator kita bisa lihat di sini yang tadi saya sudah bilang ya di awal-awal dia itu cuman eh, bisa memanage peserta sama ngecek daftar hadirnya doang. Kayak misalnya di sini ada beberapa peserta ya, yaitu peserta satu, peserta dua sama Rizkyawan ini. Cuman si operator itu dia nggak bisa mengganti role layaknya admin. Kalau misalnya kita bisa lihat tadi kan di admin itu di sini tuh ada tambahan role select ya. Kayak misalnya dia tuh admin atau operator. Nah kalau misalnya di operator dia nggak bisa. Paling dia itu cuma bisa menambahkan peserta aja sih. Misalnya nama emailnya itu
Peserta 3. Nama lengkap. Peserta 3. Username. Peserta 3. Passwordnya. Seperti ini. Jadi operator tuh cuma bisa nambahin anggotanya siapa aja yang ada di kantor tersebut. Kayak karyawannya. Dia cuma bisa nambahin karyawan sama ngerekap daftar hadir. Maka hasilnya bisa ditambah. Terus kalau misalnya kita mau edit. Misalnya jadi peserta 4. Edit. Oh, sorry. Emailnya duplikat. Terus lanjut bisa di delete. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita ngecek daftar hadir nih misalnya. Misalnya email si peserta 1 statusnya itu bisa bisa diubah menjadi yang awalnya hadir, terus kita jadi ke izin misalnya di dalam rapat bulanan. Operator view ini dia cuman bisa ngecek daftar hadir siapa aja, lalu sama kayak admin yang awal, dia tuh bisa nge-export juga kayak kayak gini. Nah, maka hasilnya akan sama, harusnya sama. Kita lihat. Nah, jumlah peserta cuman si operator ini tuh cuman bisa tahu yang hadirnya itu berapa aja sama kalau misalnya di admin itu kan kita bisa bandingin ya. Dia itu ada ID, email, status, waktu. Kalau misalnya di peserta, sorry, di operator dia tuh cuman keluar email siapa aja yang login seperti itu. Mungkin bisa kita lanjut ke user Yang kali ya, terakhir yang mungkin terakhir dari Kemal. sisi Ya, peserta. Jadi pada kesimpulannya operator view ini paling dia simple aja sih, cuman memanage peserta doang sama daftar ngecek daftar hadir atau rekap daftar hadir doang. Seperti itu. Lanjut peserta kali ya. Sorry, salah ketik. Nah, yang tadi saya bilang di awal kalau misalnya peserta itu tuh dia cuman bisa mengganti nama lengkap doang sama menambahkan ID acara. Tadi kalau misalnya kita lihat ada acara rapat bulanan sama satu lagi apa ya Kemal tadi rapat ya kalau nggak salah. Misalnya ID Pelatihan. acaranya satu, ya pelatihan ya. Misalnya ID acara satu. Si peserta satu ini nih isinya tinggal seperti ini aja hadir misalnya tambah dan udah seperti itu simple. Untuk sisanya yang ngecek operator sama admin. Mungkin segitu aja sih dari aku Kemal untuk penjelasan demonya. Oke, mungkin sekian saja untuk demonstrasi aplikasi Rizky kami ini dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.